mungkin kalau di kontennya itu dibilang aku di PHP-in, Iya, ya dari segi akunya mungkin aku merasa begitu. Elisa Salsa Nabila atau yang lebih dikenal dengan nama Nabila Lida merupakan putri sulung dari dua bersaudara dari pasangan Muhlis Mungkur dan Evinawati Arifna. Ayahnya merupakan seorang guru SD, sedangkan ibunya bekerja sebagai wira swasta. Nabila merintis karir sebagai penyanyi sejak ia kecil. Pertama kali dia tampil di atas panggung ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak di SD, ia sering mengikuti berbagai ajang perlombaan menyanyi seperti Lomba Dangdut se-Aceh Tengah dan mendapat juara 2. Pada tahun 2018, Nabila mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi dangdut yaitu Liga Dangdut Indonesia pertama masuk di 5 besar. Perjalanan perempuan kelahiran 23 Agustus 2001 ini asal Aceh tersebut sejatinya tak begitu mulus, di mana Nabila sempat menyanyi dari panggung ke panggung dan di beberapa warung kopi lainnya. Hal ini ia lakukan lantaran untuk mengasah hobinya, sebelum akhirnya mengikuti ajang Lida dan berhasil mengubah hidupnya. Seperti apakah kisah perjalanan Nabila hingga masuk ke ajang bergengsi tersebut? Liga Dangdut, aku dari kecil udah suka nyanyi pastinya, udah ikut-ikut kompetisi dari kecil. Alhamdulillahnya keluarga dan orang tua aku sangat mendukung ya. Dan aku juga manggung dari panggung ke panggung sebelum Liga Dangdut. Jadi kayak memang aku ikut audisi itu bukan hanya di Liga Dangdut aja. Sebelumnya aku juga udah pernah ikut audisi kayak DA, terus kontes-kontes lainnya, mau itu pop, dangdut aku cobain semua. Tapi mungkin memang karena lingkungan aku, orang tua aku suka dangdut, jadinya aku juga ke distract nih sama dangdut nih dari kecil. Ya udah, terus setelah beberapa audisi aku ikutin, ya mungkin cuman lolosnya sampai tahap debut biasanya gitu, karena waktu itu umur aku juga masih belum cukup sebenarnya. Dan akhirnya aku ikut Liga Dangdut yang pertama di Aceh. Ya pastinya lingkungan kita, baik itu keluarga, ada yang mendukung, ada juga yang enggak kan pastinya. Tapi aku ya tetap karena aku ingin dan orang tua aku mensupport sangat. Pas aku ikut audisi itu, ya udah aku ikut aja. Dan ya pastinya setiap orang ikut audisi berharap lolos lah ya. Dan alhamdulillah ternyata bener lolos. Aku sampai sempet kayak nggak percaya diri gitu sebelumnya, karena kan aku lihat yang lainnya diliput. Aku juga ada diliput sih sama kayak peserta lainnya, cuman yang lainnya tuh kayak sering dimunculin gitu loh, videonya di iklan atau apa. Jadi aku merasa kayaknya ini deh yang lulus, kayak kalau lulus, ternyata lolos. Enggak sih, aku nggak pernah kerja di warkop. Ya mungkin dulu karena suka nyanyi ya, terus baru mulai ada live musik di warkop gitu, jadinya kayak ya nongkrong sama teman-teman nyanyi gitu, jadi bukan kerja. Karena kan pas waktu ikut Liga Dangdut juga aku masih SMA. Pastinya aku punya target dan goals untuk diri aku dan karir aku. Tapi aku tipikal orang yang aku punya goals, tapi kayak yang tahap prosesnya itu aku nggak bisa terlalu maksain. Itu aku dan aku juga nggak mau yang terlalu kayak aku pengen gini, karena kalau nggak sesuai harapan juga takutnya kita bisa stres sendiri kan. Jadi aku kayak ya udah secara mengalir aja, yang penting aku tetap berusaha. Selain kisah perjalanan dan perjuangan Nabila untuk meraih kesuksesan, ada sisi yang menarik tentang jalinan asmara antara Nabila dan Ridwan. Banyak penggemar mereka yang menilai jika keduanya adalah pasangan yang serasi dan memiliki chemistry. Bahkan, ada juga yang menjodoh-jodohkan Nabila dan Ridwan. Lantas, sejauh manakah kedekatan dan jalinan cinta mereka? Enggak sih. Mungkin kalau di kontennya itu dibilang aku di PHP-in,
Ya dari segi akunya mungkin aku merasa begitu, tapi setelah aku sadari sekarang ya mungkin bukan PHP, mungkin ya memang dia begitu ke semua orang mungkin, atau bukan hanya sama aku gitu. Mungkin memang dia karakternya begitu, mungkin sebelumnya akunya aja yang salah tanggap sama kebaikannya dia gitu aja. Yang dimaksud gitu. Siapa ya? Ya dulu lah, ini masa lalu, jadi kalau sekarang diomongin juga kayak ya udahlah gitu, karena orangnya itu ya dari lingkungan aku juga. Tapi sekarang masih Kayak netizen tahu deh. Kalau berhubungan masih malah deket banget, bukan? Malah deket banget, kita masih sering bareng. Tapi ya sekarang ya lebih ngerti aja gitu loh, sebagai teman dan mungkin sebagai saudara yang udah ketemu di perantauan. Kayaknya kalau itu semua orang juga tahu, cuman mungkin setiap orang berbeda pemikiran lah ya pastinya. Oh kayaknya enggak deh, kayaknya iya deh gitu kali ya. Tapi kalau aku sama dia ya udah kayak saudara banget, ya memang bener-bener dari kompetisi kita itu udah saling support, udah kayak keluarga. Ya bisa dibilang, mungkin aku udah sering ngomong ini abang adik ketemu gede gitu lah ya. Tapi walaupun abang adik ketemu gede rasanya kayak udah keluarga banget. Masih lah pastinya, karena kita juga maksudnya sering bareng, lingkungannya ya circle aku banget lah dia gitu. Jadi kayak ya pastinya sering sama-sama. Ya mungkin dari kalian mengiranya hal-hal yang lain. Kita sih kalau ada orang mikir yang lain atau yang apa, kita sih ya doain yang terbaik.